Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Melalui channel ini, Standard Ministry hadir melayani Anda sekalian. Ada beberapa konten dalam pelayanan ini. Motivasi adalah salah satunya. Konten ini adalah tulisan di dalam majalah Standard yang merupakan karya dari Pendeta J. Mahoni. Kiranya dapat menjadi berkat bagi Anda semua. Saya akan membacakannya bagi Anda. Judul bacaan kita, Mengerti dan Merasakan Pergumulan Orang Lain. Seorang anak laki-laki berumur 6 tahun sedang duduk di bangkunya dan tiba-tiba mengalir air dari pangkal pahanya sehingga bagian depan celana bocah itu langsung membasah. Anak itu merasa bahwa jantungnya akan segera berhenti berdetak. Karena ia tidak bisa membayangkan bagaimana hal ini bisa terjadi. Peristiwa seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ia berpikir, jika anak-anak lelaki lain tahu akan hal itu, maka ia tidak akan pernah mendengar akhir dari kejadian memalukan tersebut diceritakan. Dan apabila para gadis-gadis kecil itu tahu, mereka tidak akan pernah berbicara dengannya lagi seumur hidup. Anak itu percaya bahwa jantungnya akan berhenti. Ia menundukkan kepalanya ke bawah dan berdoa, "Ya Tuhan, ini darurat. Saya butuh bantuan sekarang. 5 menit dari sekarang saya akan mati." Dia mendongak dari doanya dan muncullah guru dengan tatapan matanya yang mengatakan bahwa ia telah mengetahui kejadian itu. Pada saat sang guru berjalan ke arahnya, seorang teman sekelas bernama Susi sedang membawa sebuah mangkuk berisi air dan ikan mas di dalamnya. Susi berjalan di depan guru dan entah kenapa mangkuk berisi air itu tertumpah di dalam pangkuan anak itu. Anak itu berpura-pura menjadi marah, tetapi sementara di dalam hatinya ia berkata, "Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan." Sekarang dengan tiba-tiba alih-alih menjadi bahan olokan, anak itu malah menjadi orang yang mendapatkan simpati dari seisi kelas. Sang guru bergegas membawanya turun dan memberinya celana olahraga sementara mengeringkan celananya. Semua anak-anak lain dengan menggunakan tangan dan sambil berlutut membantu membersihkan air di seputar meja. Simpati yang sangat indah. Keadaan sudah berbalik. Ejekan yang seharusnya ia terima akhirnya telah dialihkan ke orang lain, Susi. Susi mencoba untuk membantu, tapi mereka memintanya untuk pergi. "Sudah cukup, apa yang sudah kamu lakukan? Keterlaluan." Akhirnya, seusai pelajaran pada akhir hari itu, ketika mereka sedang menunggu bis, anak itu berjalan mendekati Susi dan berbisik, "Kamu lakukan hal itu dengan sengaja, bukan?" Susi berbisik kembali, "Saya juga pernah 1 kali mengompol." Pelajaran moral yang kita dapatkan melalui kisah ini, kita semua melalui hal yang baik dan yang buruk di dalam kehidupan. Kita harus selalu ingat bagaimana perasaan kita ketika kita berada dalam kondisi yang sama, dan tidak boleh mengejek orang lain karena berada di dalam situasi tersebut. Berusahalah selalu mencoba untuk memahami situasi mereka seolah-olah Anda berada di dalamnya, dan membantu sebanyak mungkin yang bisa Anda lakukan sembari bersyukur pada Tuhan karena hari ini Anda berada dalam kondisi tertentu untuk membantu seseorang
yang membutuhkannya. Demikian motivasi kita hari ini. Jika Anda diberkati, bantu kami untuk share channel ini, like dan subscribe, serta klik loncengnya agar Anda selalu mendapatkan konten berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.